Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena gangguan nih kita ini ternyata. Alhamdulillahilladzi amarona bibirril walidain wa nahana an uquqihima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusydana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah Maghrib Masjid Al-Ikhlas, jamaah ngaji kitab Al-Adabul Mufrad. Bersyukur kita kepada Allah di Maghrib yang barokah ini kembali kita dapat hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan Maghrib berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan ngaji dan sekarang masuk ke bab 19, yaitu bab birril walidain ba'da mautihima. Bab birril walidain ba'da mautihima. Berbuat baik, berbakti kepada orang tua setelah wafat. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan semasa mereka masih hidup. Walaupun usianya sudah S3. Sampun sepuh sangat. Ya. Nah, sekarang ini sudah wafat. Orang tua sudah wafat, tapi kita masih wajib berbakti. Nah, macam mana berbakti sama orang tua yang sudah wafat? Itulah yang akan kita kaji malam ini, ya, insyaallah. Baik, kita mulai hadis yang pertama. Wah, anak Abi nyatet nih, mantap nih. Kalah pokoknya yang lain nggak ada yang nyatet. Hadisnya bersumber dari Abu Hurairah, ya. Kok hadis itu salah dia? Harus yang ini nih. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajul, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin, hal baqiya min birri abawayya aw abawai syai'in ba'da mautihima abirruhuma? Qala na'am, khisalu arba'in, ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma wa inqadu ahdihima wa ikramu sadiqihima wasilaturahmil lati la rahima laka illa min qabliha. Kami, ya, kata Aba Usaid, bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, para sahabat sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah, ya.
Kalau dibayangkan para sahabat itu bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hanya bisa membayangkan dan membacakan sholawat kepada beliau. Kami, kata para sahabat, bersama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajul, tiba-tiba ada seseorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birrin au min birri abawai, ya, syai'in ba'da mautihima abirahuma." Ya Rasulullah, adakah kebaikan yang tersisa yang bisa saya lakukan kepada orang tua saya setelah keduanya wafat dalam kerangka berbakti kepadanya? Ya Rasulullah, adakah kebaikan yang bisa saya lakukan sebagai anak kepada orang tua saya yang sudah tiada dalam kerangka berbakti kepadanya? Ini pertanyaan bagus sekali ini. Kan kalau berbakti kepada orang tua masih hidup mah jelas, ya. Kalau perlu digendongin, dimandiin, disuapin. Ini orang tua sudah wafat. Sedangkan saya sebagai anak masih ingin berbakti kepadanya. Ada enggak kebaikan-kebaikan yang bisa saya lakukan sebagai anak dalam kerangka berbakti kepada orang tua yang orang tua saya ini sudah wafat? Faqala, Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, ya, ada." Ya, ada kebaikan-kebaikan yang masih bisa kita lakukan dalam kerangka berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat. Apa itu? Yang pertama adalah ad-du'a lahuma, mendoakan keduanya. Mendoakan keduanya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran itu diberikan redaksi khusus doanya aja. Ya, dan kita semua sudah pada hafal. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Para jamaah, sholat yang merupakan pokok dari segala ibadah itu di Quran hanya disebut aqimus sholah atau aqimis sholah, dirikan sholat. Tapi bagaimana sholat dari sejak takbir, i'tidal, ruku, sujud sampai salam, di mana dijelaskannya? Di hadis. Tapi doa untuk orang tua itu langsung redaksinya diberikan di Quran. Ini menunjukkan mendoakan orang tua ini bukanlah waktu sisa, bukan tambah hente, bukan sekedar daripada enggak. Kita kadang mendoakan orang tua kan asal aja, pelengkap aja gitu. Seharusnya mendoakan orang tua ini sesuatu yang serius.
hadirkan wajahnya di pelupuk mata, kalau perlu disebut namanya. Rabbighfirli wali walidayya. Hadirkan wajahnya, sebut nama orang tua kita itu. Dan harus serius. Baik setiap selesai sholat, apakah itu sholat fardu, sholat sunnah, qiyamul lail, duha, ya, atau setelah kita melakukan amal soleh. Apalagi kalau amal solehnya amal soleh unggulan, ya. Dalam kondisi begini, lagi krisis, bahkan sebenarnya kita ini lagi resesi kalau kata Menteri Keuangan. Lagi kondisi krisis atau resesi begini, kita bisa infak yang besar, itu kan amal soleh unggulan. Kita infak, kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha tahu, saya habis infak. Kalau Engkau terima dan Engkau catat sebagai amal soleh unggulan, terimalah iman Islam orang tua kami, terimalah amal solehnya, luaskan alam kuburnya, jauhkan dari siksamu. Ya, jadi setelah sholat, setelah kita beramal soleh, itu namanya tawasul bi'a'malina as-solihah. Tawasul membuat perantara dengan amal soleh unggulan kita. Dan itu diperintah oleh Allah di surah Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan cari wasilah, perantara, bahasa kitanya tawasul, dalam berdoa kepadanya, yaitu yang nomor satu itu dengan amal soleh unggulan. Kalau infak di saat banyak duit, itu bukan amal unggulan, walaupun itu juga amal soleh, tapi itu amal soleh biasa. Tapi ketika bisa infak dalam kondisi sekarang sedang sulit begini, itu amal soleh unggulan. Dan ketika kita jadikan tawasul untuk mendoakan orang tua kita, niscaya luar biasa. Nanti dalam riwayat disebutkan tiba-tiba alam kubur itu terang benderang. Bertanyalah si ahli kubur, ada apa ini wahai malaikat? Dijawab oleh malaikat penjaga kubur, anakmu mendoakanmu dan dia anak yang soleh. Di benak kita jangan ketika disebut anak yang soleh itu mesti anak kecil. Kita yang sudah bongkotan ini tetap anak soleh kalau bagi orang tua kita. Selama ini kan di benak kita kalau bicara anak soleh itu anak kecil gitu. Enggak, kita juga anak soleh walaupun kita ini udah jebrok bagi orang tua kita. Jadi tiba-tiba si ahli kubur bertanya, ada apa ini? Anakmu mendoakanmu dan dia anak yang soleh. Nah, maka Kanjeng Nabi menyebut mendoakan keduanya adalah amal pertama dalam kerangka berbakti kepada orang tua setelah orang tua kita itu tiada. Lebih indah diawali dengan amal soleh unggulan. Ya. Sebenarnya kalau ini dipahami dengan baik, nggak perlu bertanya lagi, Ustadz, boleh nggak sih kurban untuk yang udah meninggal? Boleh nggak sih kita infak pahalanya dikirim untuk yang sudah meninggal? Nggak perlu bertanya itu sebenarnya. Tinggal didudukan secara benar. Yang beramalnya tetap kita. Habis itu kita doakan orang tua kita. Maka kita tetap mendapatkan amal soleh, tapi kemudian jadi amal unggulan dalam tawasul, dalam berdoa, membuat perantara. Begitu.
Masya Allah ya. Jadi dua-duanya kebagian. Cuman memang dulu para wali dulu kadang-kadang belum terlalu enjelimet kalau menyampaikannya panjang begitu. Nah, lalu dibuat singkat lah. Dah kirim pahala. Padahal maksud kirim pahala itu menjadikan pahalanya sebagai tawasul dalam berdoa. Ya. Nah, maka saya ingin mengajak kita, termasuk saya di dalamnya, ketika mendoakan orang tua itu harus serius. Jangan asal. Apalagi kayak nggak sungguh-sungguh. Kata malaikat ngedoa apa ngegedumel ya, yang serius, sungguh-sungguh ya. Jadi kalau diawali Al-Fatihah pun yang serius. Apalagi diawalinya Al-Baqarah, lebih bagus lagi, kan panjang tuh. Kalaupun diawali Al-Fatihah, bacalah yang serius. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Bukan begitu. Ini kata malaikat ngedoa apa ngedumel? Ya, niatkan aja ahli kuburnya itu orang tua kita. Ya. Makanya saya bilang tadi, hadirkan wajahnya di pelupuk mata, sebut namanya. Ya. Kemudian yang kedua, walistighfaru lahuma. Walistighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Mungkin kita bertanya, Ustaz, kan memintakan ampun juga udah include dalam berdoa kan? Kalau kita mendoakan semoga diampuni dosa-dosanya, kan gitu. Kenapa disebut secara khusus? Nah, ini dalam ilmu bahasa Arab namanya lil-ikhtisos. Ada kekhususan, ada prioritas. Kalau ad-du'a lahuma, mendoakan itu secara umum, kita doakan secara umum. Wal istighfaru lahuma ini memintakan ampun secara khusus. Barangkali ada dosa-dosa orang tua yang kita tahu beliau melakukan karena keawamannya, dia belum tahu kalau itu adalah perbuatan dosa. Kan bisa aja karena nggak tahu ilmunya, orang tua kita tuh dulu masih punya jimat, karena yang ngasihnya kiai. Kan mana merasa bahwa itu dosa. Yang ngasihnya kiai, udeng-udengnya 7 meter, Ustaz Ade cuma segini sorban. Dia mah 7 meter. Yang ngasihnya juga sama-sama jebolan pesantren. Nah, barangkali ada yang kita tahu amal orang tua kita atau dosa orang tua kita yang belum ditobati secara khusus, mintakan ampun kepada Allah. Ya, kan karena keawamannya. Mintakan secara khusus ampun kepada Allah dosa-dosa orang tua kita yang kita tahu barangkali dia belum bertaubat secara khusus. Kemudian memintakan maaf kepada orang-orang yang biasa bergaul dengannya. Barangkali ada ya kesalahan orang tua kita yang belum dimintakan maaf kepada orang yang jangan-jangan pernah terdolimi sama orang tua kita. Gitu. Pak, Bapak sahabat
Bapak, teman bapak saya dulu, iya, bapak saya sudah nggak ada, barangkali ada yang kesalahannya yang belum sempat minta maaf, tolong dimaafkan. Ya, begitu. Jadi kalau kepada Allah memintakan ampun, kalau kepada sesama manusia memintakan maafnya. Karena kan kalau urusan yang kaitannya dengan kemanusiaan mah Allah tidak akan mengampuni sebelum urusannya selesai. Apalagi kalau itu menyangkut nama baik, kehormatan, apalagi hutang. Hutang itu kan urusannya sampai akhirat. Itulah makanya kenapa Kanjeng Nabi SAW tidak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang sebelum ada yang jelas-jelas nanggung. Siapa yang nanggung hutangnya? Karena urusan hutang itu sampai akhirat. Bukan persoalan sepele. Coba bayangkan, sahabat kan radhiyallahu anhum wa radu'an kan? Allah sudah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah. Tapi ketika ada seorang sahabat yang wafat dan ketahuan punya utang, belum jelas siapa yang nanggung, Kanjeng Nabi belum mau mensolatkan. Sampai kemudian ada yang angkat tangan, ya Rasulullah, dainuhu li ad-dain. Ya Rasulullah, soal hutangnya biar tanggung jawab saya, kata seorang sahabat. Baru beliau mau mensolatkan. Ya, makanya kan biasa, ya. Saya secara pribadi kalau mau mengimami sholat jenazah selalu kita sampaikan. Para jamaah yang punya urusan hutang piutang, silahkan hubungi keluarga Pak Fulan. Tentu dengan menunjukkan bukti-bukti administrasi. Yang ngaku doang nggak boleh. Dia punya hutang sama saya, kenapa? Ngejanjiin mau ngumrohin, janjikan utang, nggak bisa kalau itu. Ya kan? Apalagi janjinya janji kampanye lagi. Ya. Jadi harus ada bukti administrasi. Mendoakan keduanya, memintakan ampun kepada Allah kalau ada dosa yang belum ditaubati secara khusus, dan mintakan maaf kepada teman pengajian, teman di jamaah masjid kalau ya ada kehilafannya yang belum dimintakan maaf. Yang ketiga, wa in fadu ahdihima. Ya. Menunaikan janjinya. Ya. Atau melanjutkan amal soleh yang biasa dilakukannya. Jadi jangan sampai ketika orang tua nggak ada, orang-orang yang biasa mendapatkan bantuan jadi kehilangan. Itu akhir. Ya. Misalnya orang tua kita itu biasa membantu yatim, biasa membantu orang-orang miskin. Jangan sampai sepeninggal orang tua kita, ya, panti asuhan yang biasa dibantunya jadi kehilangan, nggak ada lagi donatur. Atau orang-orang miskin yang biasa dibantunya nggak ada lagi. Biasanya pagi-pagi ada yang suka ngasih sarapan. Orang tua kita meninggal nggak ada lagi tuh. Lanjutkan amal soleh yang biasa dilakukannya. Bukan ini mah sebaliknya. Bapaknya yang mewakafkan, anaknya yang ngegugat. Wah, musibah itu. Ibarat kate bapaknya udah mau masuk surga nih. Kakinya udah melangkah, ditarik sama anaknya. Kagak jadi beh.
Masya Allah. Kok Ustadz nyontoinnya itu? Karena Ustadz ngalami. Gak usah disebut tempatnya mah. Ya. Saya jadi pengurus masjid, sudah diwakafkan tuh sama bapaknya. Emang waktu diwakafkan masih murah harganya. Tahun 80-an kan masih murah. Itu digugat sama anaknya, dicabut wakafnya dulu. Ibarat kata bapaknya udah masuk surga, ditarik lagi. Kasihan sekali ya. Harusnya anak itu melanjutkan amal soleh yang dilakukan oleh orang tua. Biasa orang tua donatur tetap di masjid, lanjutkan. Biasa orang tuanya tukang ngasih konsumsi di pengajian, lanjutkan. Ini mentang-mentang lagi corona, nggak ada lagi konsumsi pengajian kita ya. Belum mulai ya. Nah kan jadi kehilangannya seperti ini. Biasanya suka ada makanan, sekarang nggak ada. Senyumnya biasa aja. Habis senyum kan besok ada lagi tuh, bagaimana? Karena sejak kita mulai ngaji dalam kondisi PSBB ini, transisi, yang tetap itu cuman minum ustadz. Tapi makanan yang biasa nggak ada. Kira-kira seperti itu contohnya. Contoh. Jangan sampai yang sudah biasa mendapatkan jadi nggak dapat. Kan jadi nyari-nyari itu kayak kita sekarang. Biasa orang tua kita bantu yatim, bantu miskin, membantu tetangga, kemudian donatur tetap, ya, donatur masjid, donatur pengajian, jangan sampai menjadi terputus. Apalagi berupa janji, betul-betul dijanjikan, ya. Orang tua kita itu janji mau ngasih ambulan ke Masjid Al-Ikhlas misalnya, dan sudah disiapkan mobilnya, keburu wafat. Nah itu nggak boleh dicabut, itu harus diselesaikan, dilanjutkan. Tinggal sampaikan ke pengurus, bapak saya tuh sudah nyiapin mobil untuk ambulan Al-Ikhlas, keburu wafat, saya wajib menunaikan janjinya beliau, gitu. Contoh, mudah-mudahan contoh yang benar nih. Ya, kan ambulan Al-Ikhlas belum punya ambulan ya? Belum ya. Baru punya kurung batang. Jangan-jangan kurung batang nggak ada. Nah, yang keempat, wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabatnya. Jadi dengan siapa orang tua kita itu bersahabat, muliakanlah beliau seperti kita memuliakan orang tua kita. Dengan siapa orang tua kita itu berteman, hormatilah temannya sebagaimana kita menghormati orang tua kita. Ya? Masih ingat cerita Ibnu Umar? Suatu ketika Ibnu Umar itu lagi jalan, ya, naik keledai pakai sorban. Kalau sekarang itu naik motor pakai helm. Kan kalau keledai itu sekarang motor lah. Kalau onta kan Toyota gitu ya. Mobil jangan nyebut merek. Kalau onta mobil, kalau keledai itu motor lah. Nah, di tengah jalan ada orang miskin lagi jalan kaki. Ibnu Umar turun. Keledainya dikasih, sorbannya juga dipasangin. Kalau ibarat sekarang, motornya dikasih sama helm-helmnya. Udah gitu dikasih duit lagi. Nah, temennya Ibnu Umar nih, ya, nanya. Ya, kan namanya Abdullah bin Umar nama lengkapnya, panggilannya Ibnu Umar. Dul,
Kalau kayak sekarang gitu. Duh, kenapa lo kasih? Lah kita jalan. Habis itu Ibnu Umar jalan soalnya. Kok motor dikasih, helmnya dikasih, sama duitnya lagi untuk beli bensinnya, kira-kira begitu. Lah kita jalan. Siapa emang dia? Apa kata Ibnu Umar? Itu orang yang tadi itu sahabat bapak saya. Rupanya sahabatnya Umar bin Khattab. Padahal Umar memang wajar bersahabat dengan siapa aja. Ya kan? Namanya Amirul Mukminin. Tapi begitu Ibnu Umar tahu bahwa itu orang begitu dihormati oleh bapaknya, yakni oleh Umar bin Khattab, sampai-sampai motor dikasih, helmnya dikasih, duitnya juga dikasih, keledainya dikasih, sorbannya dikasih, dan juga diberikan uang. Nah, itu memuliakan sahabatnya. Ya. Cuma ini belum di kita itu belum memasyarakat. Saya punya pengalaman dengan Ustadz Holidin ini. Ya, di Bandung, di kampung saya itu ada sahabat almarhum bapak saya gitu. Saya ajak beliau, Kang, ke Bandung yuk, ayo bawa alat bekam, saya bilang. Karena saya tahu beliau itu sahabat almarhum bapak saya itu sakit-sakitan gitu dan cocok kalau dibekam. Kang ikut naik, nyampe ke sono biasa ke rumahnya. Padahal kita mah tulus ngajak beliau itu biar dibekamkan. Urusan-urusan lainnya urusan saya, wong saya ngajak. Tapi karena mungkin ya di kampung itu beramal soleh seperti itu tuh masih sesuatu yang jarang. Jadi disangkanya itu kita menganggap dia sebagai pasien dan datang untuk minta bayaran gitu. Kekeh sampai akhir nggak mau. Padahal sering bilang saya mau dibekam, cuman nggak punya uang. Sering terlontar kata-kata itu gitu. Nah, saya bawa beliau biar ditangani semaksimal mungkin. Urusan saya dengan oleh itu urusan saya gitu. Tapi diterimanya oleh beliau kekeh nggak mau karena dianggapnya kita menjadikan dia sebagai objek pasien gitu. Tapi saya nggak sedih, wong udah dicatat amal soleh kan di hadapan Allah mah. Ya, tapi itu memang karena belum terbiasa orang berbuat baik dalam bentuk seperti itu, menghadirkan orang yang akan mengobatinya. Padahal saya dalam rangka mengamalkan ini nih Kang, waktu itu menghormati, memuliakan sahabat orang tua kita. Nah, si orang tersebut itu sahabat almarhum bapak saya sejak masih di pesantren. Gitu. Nah, itu yang keempat ya. Yang kelima, wasilaturahmil lati la rahimalaka illa min qabliha, ya. Menyambung silaturahim yang dirintisnya. Masih ingat silaturahim? Menyambungkan hubungan dengan yang masih ada hubungan rahim. Baik rahim ibu berarti saudara, baik rahim nenek berarti sepupu, atau rahim buyut berarti sepupu kedua. Ya. Saya sering bilang ya, berbuat amal soleh kalau itu masih ada hubungan saudara, baik rahim ibu yang sama atau nenek yang sama atau buyut yang sama, maka itu pahalanya dua, yaitu pahala amal soleh dan pahala silaturahim. Ngurus yatim itu amal soleh. Bahkan kata Kanjeng Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dengan yang ngurus yatim di sorga itu seperti ini, seperti telunjuk dan jari tengah. Tapi kalau yatim itu masih saudara kita, apakah itu sepupu atau sepupu kedua, maka pahalanya dua. Pahala ngurus yatim dan pahala silaturahim. Membantu si miskin itu amal soleh. Tapi kalau yang miskin itu masih ada hubungan darah dengan kita, hubungan rahim, misalnya alo, uwa, suan, paman, bibi, encang, encing, nya, babe, sepupu, maka pahalanya dua.
pahala membantu miskin, dan pahala silaturahim. Berbuat baik pada tetangga itu amal soleh. Tapi kalau tetangga ini masih ada hubungan keluarga, pahalanya 2. Pahala berbuat baik pada tetangga dan pahala silaturahim. Nah, menyambungkan silaturahim yang dirintis orang tua kita. Misalnya orang tua kita itu kalau lebaran suka ngebagi uang ke keponakan, ke cucu. Lanjutkan amal soleh itu. Orang tua kita itu misalnya suka ngebeliin ya untuk yang masih ada hubungan keluarga, lanjutkan. Maka itu mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim yang dirintisnya. Saya pernah sampaikan kepada kita, jangan sampai kita ini terkenal orang yang sukses hidup di Jakarta, tapi sama saudara di kampung malah disumpahin karena nggak pernah peduli. Bapak kan yang punya saudara di Jakarta, iya, dia sekarang sukses, saya mana ingat sama kita-kita. Malah digituin. Tapi coba, Bapak sarungnya baru, iya nih, saudara di Jakarta beliin. Lah, alhamdulillah, mudah-mudahan dia makin berkah. Didoain kita. Padahal ngasihnya setahun cuma sekali. Ya. Itu pun sarung hadiah. Misalnya ya. Tapi karena kita peduli menyambung silaturahim, didoakan. Kang, kokonya baru. Iya nih, saudara di Jakarta, alhamdulillah, nggak lupa sama saudara. Mudah-mudahan dia makin sukses, didoain. Ece, jilbabnya baru, iya ini dari saudara di Jakarta, alhamdulillah. Nggak lupa walaupun sudah jadi orang kaya, didoain kita. Itu yang namanya silaturahim. Jadi menyambung yang masih ada hubungan keluarga, didoain. Ya. Nah, di masyarakat kita kan kebalik. Kalau punya saudara sukses, ngaku. Oh, itu saudara saya. Ya. Giliran miskin, siapa ya? Nggak kenal saya, padahal sepupu. Itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud menyambung silaturahim yang dirintis itu adalah apabila orang tua kita itu termasuk orang yang ingat kepada yang masih ada hubungan rahim, sepupu, keponakan, paman, uwa, dan dia biasa berbagi, lanjutkan kebaikannya itu. Jangan sampai sepeninggal orang tua, mereka-mereka yang sudah nunggu-nunggu, misalnya kalau musim lebaran dibagi, jadi nggak dapat. Masya Allah ya, andaikan setiap orang mengamalkan hadis ini, itu udah mengentaskan kemiskinan sudah. Islam tuh betapa indah. Kalau semua orang mengamalkan, kan semua orang berarti punya keluarga yang miskin. Semua orang punya keluarga yang lebih dari dia. Jika semuanya mengamalkan ini, selesai. Indah Islam itu. Tidak perlu teriak-teriak negara Islam, sudah terwujud masyarakat yang sejahtera. Ini kan lucu, teriak-teriak negara Islam tapi pelitnya setengah hidup. Teriak-teriak harokah Islamiyah tapi subuhnya nggak pernah ke masjid. Teriak-teriak perjuangan Islam tapi sama saudaranya kandung aja nggak akur. Hanya gara-gara soal kunut. Ah, ini kan Jaka Sembung naik ojek. Atau Jaka Sembung bawa golok. Kagak nyambung golok. Ya. Nggak boleh kasar ya, nanti kena delik ini di live. Nah, inilah kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan sebagai anak dalam rangka berbakti kepada orang tua yang sudah tiada. Jadi ternyata para jamaah yang saya cintai, berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup,
Bahkan orang tua sudah wafat pun kita tetap punya kewajiban untuk berbakti, ya, untuk birrul walidain. Dan kalau kita mengamalkan itu kepada orang tua kita, insya Allah kelak anak kita juga akan begitu kepada kita. Saya ulangi, ini penting. Kalau kita melakukan ini, 5 hal ini kepada orang tua kita, percayalah nanti anak-anak kita juga akan melakukan hal itu untuk kita. Kira-kira kita bangga dan bersyukur enggak kalau anak kita nanti seperti itu kepada kita? Pasti. Of course. Kalau kita juga akan syukur dan bahagia kalau anak kita nanti seperti itu kepada kita, maka dari sekarang kita juga melakukan hal itu kepada orang tua kita. Ya. Maka seriuslah ketika mendoakan orang tua kita. Juga ketika memohonkan ampun untuknya. Dan melanjutkan amal soleh yang biasa dilakukannya. Hormati sahabatnya. Dan lanjutkan silaturahim yang biasa dirintisnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.